Seperti kita ketahui, di negara tercinta kita ini permasalahan tenaga kerja yang timbul di kawasan industri masih kerap terjadi. Ketidakstabilan permasalahan tenaga kerja nyatanya berdampak langsung pada keamanan kawasan industri yang merupakan rumah bagi ribuan pelaku bisnis dan investor, sehingga iklim investasi yang kondusif menjadi terhambat. Kawasan industri Jababeka sendiri dihuni oleh lebih dari 1.650 perusahaan dari 30 negara dengan jumlah pekerja lebih dari 760.000 orang dan populasi mencapai 1,3 juta orang. Tentu saja kami ingin kondisi yang kondusif selalu tenaga kerja setiap harinya terjaga dengan baik dan roda ekonomi di kawasan industri tidak terganggu. Maka perlu kita pikirkan bagaimana industri tadi bisa tersebar di seluruh Nusantara. Pertama-tama perkenankan saya secara ringkas menyampaikan perkembangan industri nasional yang sampai saat ini telah tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Industri otomotif ini produksinya melaju dengan cepat. Tahun 2012 produksinya sudah 1,1 juta unit mobil per tahun, roda 4. Dan 2013 ini kelihatannya sudah di atas 1,2 juta. Jadi belum termasuk produksi sepeda motor yang sudah mencapai 8 juta lebih per tahun. 3 tahun terakhir dari persoalan hubungan industrial atas kasus-kasus mogok kerja, ini berdasarkan data yang akurat, itu 3 tahun terakhir hingga Mei 2013 drastis menurun. Jadi seperti mogok kerja tahun 2011 itu kasusnya 127 kasus. Dengan tenaga kerja yang terlibat 46.918. Kemudian jam kerja yang hilang itu sebanyak 327.355. Jika kita melihat ke 2012, dari 33 provinsi dan lebih kurang 500 kabupaten kota yang terus kita bekerja sama, 2012 itu kasus turun drastis menjadi 51 kasus. Artinya kurang lebih 60% terjadi penurunan. Permasalahan-permasalahan keamanan ini tentunya tidak berdiri sendiri. Kalau tadi Pak Menteri Tenaga Kerja yang disampaikan oleh Pak Simbolon menyampaikan tahun 2013 ini jauh menurun kalau kaitan dengan masalah unjuk rasa. Jadi betul kurang lebih ada 60% turun di tahun unjuk rasa. Sehingga saya terima kasih kepada para pengusaha, artinya bahwa hal-hal yang berkaitan masalah perselisihan yang ada di perusahaan-perusahaan itu bisa difasilitasi, bisa diselesaikan dengan langkah-langkah yang memang sesuai dengan ketentuan. Nah, berbicara bagaimana tentang menggunakan peraturan Presiden nomor 2 ini, tentunya kalau kita melihat masalah, itu kan bukan terus tidak ada langsung unjuk rasa, kan begitu enggak? Terus ada pengerusakan, kan tidak? Ada pembakaran, kan enggak begitu? Berarti ada masalah sebelumnya. Permasalahan sebelumnya itu ya apa saja lah. Mulai dari masalah upah, ya kan? Kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan buruh misalnya. Kemudian kalau lebih besar lagi kaitan dengan masalah tambang mungkin, masalah pembagian wilayah. Itu semua seperti itu. Jadi semua aparat ya harus tahu masalah-masalah itu. Sehingga permasalahan itu supaya tidak menjadi permasalahan yang tidak bisa dikendalikan, diselesaikan tadi. Kata para psikolog katanya masalah itu punya kecerdasan. Nah, kita bisa mengatasi masalah manakala kecerdasan kita di atas kecerdasan masalah yang kita hadapi. Karena biasanya di Dewan Pengupahan itu ada 2 angka yang diajukan. Yang pertama angka KHL versi pengusaha, yang kedua angka KHL versi serikat pekerja. Nah, tawar-menawar 2 angka ini, itu yang seringkali alot. Karena biasanya angka pengusaha lebih rendah, angka serikat pekerja lebih tinggi.
dalam komunikasi bahasa Jawa Barat ada namanya membangun batu turun Kesik naik itu sulit. Bekasi paham ini. Awal menawar, jadi batu turun yang atas turun, Kesik naik, pasir naik ke atas sehingga ketemu dalam sebuah adukan dan sebuah adonan. Itulah kesepakatan. Bahasa kitanya batu turun Kesik naik. Garis bawahi adalah Pak Menteri tadi yang kemudian juga didukung oleh Pak Kapolri dan juga dari Bapak dari Dirjen Tenaga Kerja dan juga Pak Irawan, bahwa sebetulnya masalah utama ini bisa diatasi dengan kalau kita ini ada penegakan hukum yang tentunya harus didukung oleh semua pihak dari nasional maupun dari bapak-bapak dari Kapolda dan juga Kapolres di sini, dan juga mungkin ada dari pihak-pihak keamanan intern sendiri.